Halo, halo ayah bunda dan juga bapak ibu guru yang luar biasa. Kembali bersama saya, Juster Donald Sinaga dalam topik parenting growth mindset. Oke, bapak ibu, orang tua atau wali siswa, juga bapak ibu guru sekalian, tadi sudah sempat mengisi satu polling kecil. Nah, saya berikan bocorannya. Jika bapak, ibu, guru, dan orang tua menjawab A, itu berarti bapak, ibu, guru, dan wali siswa semuanya mempunyai kecenderungan memiliki growth mindset. Tetapi jika bapak, ibu, guru, dan orang tua menjawab B, berarti bapak, ibu semuanya memiliki kecenderungan fixed mindset. Penasaran ya, apa itu growth mindset? Apa itu fixed mindset? Mari kita pelajari bersama. Sebelum kita membahas atau sebelum kita berdiskusi tentang dua mindset, yaitu growth dan fixed, kita paham dulu dong apa itu mindset. Oke, mari kita intip apa yang akan kita pelajari, ya. Kita akan belajar yang pertama tentang growth mindset, fixed mindset, ya. Baik itu dalam parenting juga dalam educating, ya. Bagaimana ini diterapkan? Oke, check it out. Kita paham dulu tentang mindset itu diyakini sebagai sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan di dalam diri. Dan keyakinan atau kepercayaan itu ada di dalam kesadaran kita. Dan itu kuat. Tetapi dapat diubah. Kalau keyakinan atau kepercayaan itu belum kuat, itu belum bisa dikatakan sebagai sebuah mindset. Contoh, saya punya keyakinan bahwa saya bisa menulis satu tulisan dalam satu hari. Keyakinan itu kuat di dalam diri saya, karena saya sudah mengukur kemampuan, saya sudah mengukur waktu saya, dan itu ada di dalam diri saya, ada di dalam kesadaran saya. Itu mindset. Saya punya keyakinan atau kepercayaan bahwa perilaku buruk saya ini bisa diubah. Itu begitu kuat dan berada di dalam kesadaran. Itu mindset. Tapi kalau keyakinan yang tidak kuat, hanya sekedar pikiran, spontan, lintas di dalam pikiran kita, belum bisa dikategorikan sebagai mindset. Oke, itu sederhananya. Oke, mari kita lihat apa itu growth mindset. Dasarnya sebetulnya teori mindset dari para neuroscience, neurologi yang bicara tentang, yang meneliti tentang otak, cara kerja otak. Mereka mengatakan bahwa di dalam otak kita itu terdapat neuron-neuron yang berupa aliran listrik banyak sekali. Nah, ketika seseorang berpikir positif, berpikir punya growth mindset, maka neuron itu cabangnya itu akan mencari neuron yang sama. Sehingga neuron-neuron positif itu yang keberhasilan itu mengumpul menjadi satu, menjadi semakin besar, dan itu kemudian menjadi sebuah karakter atau kepribadian di dalam diri seseorang. Maka itu sebabnya ayah bunda dan bapak ibu semua, kenapa seseorang bisa berhasil kemudian disusul oleh keberhasilan yang lain. Sebaliknya, seseorang yang gagal kemudian disusul oleh kegagalan yang lain. Karena ketika dia gagal, kegagalan itu sebetulnya dibangun dari fixed mindset. Maka ketika dia berpikir fixed mindset, neuronnya tadi itu cabangnya putus.
terlepas dari neuron positif kemudian terpisah, maka semakin terpisahlah neuron ini, bahkan kapasitas otak kita menjadi kecil. Nah, itu makanya seseorang yang gagal bisa diikuti oleh kegagalan berikutnya karena ditinjau dari neurologi neuroscience demikian. Oke, pasti ayah bunda, bapak ibu guru semua pingin punya kapasitas otak yang cukup besar untuk menghadapi kehidupan yang maha luas ini dan meraih keberhasilan-keberhasilan dari satu keberhasilan ke keberhasilan yang lain. Dan juga Bapak Ibu ingin juga menanamkan growth mindset kepada anak-anak kita yang terkasih. Setuju? Oke. Mari kita lanjut tentang growth mindset. Oke, ini adalah sebuah peta yang memilah antara fixed mindset dan growth mindset. Tapi visualisasi ini sebetulnya tidak persis seperti ini. Bukan menandakan otak kanan itu fixed mindset, otak kiri itu growth mindset. Tidak, ini maksudnya hanya membedakan fixed mindset ini karakternya seperti ini loh. Orang yang punya growth mindset karakternya seperti ini. Ada sekitar 10 karakteristiknya. Kurang lebih seperti itu, mulai dari melihat tantangan itu sebagai sebuah peluang oleh growth mindset, sementara oleh fixed mindset menolak tantangan, ya. Sampai seterusnya. Ini ada dua hal dunia yang berbeda antara fixed mindset dan growth mindset. Oke, kita lanjut. Ayah bunda, orang tua atau wali siswa, dan juga bapak ibu guru yang luar biasa. Kita lihat. Mungkin Bapak Ibu pernah menyaksikan kejadian-kejadian di masa PJJ ini, di mana orang tua kemudian bersungut-sungut tentang PJJ, kemudian anak-anak menjadi korban dari sikap orang tua yang fixed mindset. Dan akibatnya apa Bapak Ibu? Ketika orang tua ngomel, bahkan membuli anaknya di masa PJJ, pada saat itu juga orang tua tersebut menanamkan fixed mindset kepada anaknya. Ngeri sekali bukan? Berbahaya sekali bukan ayah bunda dan bapak ibu guru? Dan saya yakin bapak ibu guru dan orang tua tidak menginginkan itu terjadi kepada anak-anak kita yang terkasih. Mari kita dampingi dan berikan masa depan kepada mereka. Oke. Jadi Bapak Ibu, kita lihat sekilas. Fixed mind itu adalah sebuah cara mengirim pesan kesuksesan kepada anak-anak kita, kepada lawan bicara kita, karena ini konteksnya adalah parenting, berarti kita atau orang tua mengirim pesan kesuksesan kepada anak-anak dengan memberi pujian yang menempatkan kecerdasan itu sebagai sebuah kualitas yang melekat pada anak. Oh, Dek, kamu cerdas, kamu pintar karena sudah menyelesaikan ini. Jadi, pesan yang ditangkap oleh anak-anak kita semua, ayah bunda dan bapak ibu guru, kualitasnya. Oh, saya pintar kalau saya melakukan ini. Saya cerdas kalau saya bisa mengerjakan ini. Yang ditangkap oleh anak-anak kita adalah kualitasnya. Ini fixed mindset. Sehingga mereka lupa akan prosesnya. Mereka tidak pernah menghargai proses perjuangan yang sampai berdarah-darah. Cukup menangkap kualitas. Orang pintar adalah saya cerdas jika. Ini cara orang tua menggunakan fixed mindset dalam memberikan pesan kesuksesan. Kemudian, ya masih berkaitan, maka anak-anak kemudian ditenangkan dengan membicarakan kecerdasan. Ya, masih sama seperti tadi.
anak cerdas, kamu anak pintar, kamu anak jenius. Anak-anak dinina-bobokkan dengan pujian kualitas itu, tanpa pernah diberikan pemahaman bahwa kualitas itu tidak menetap tetapi bisa diubah, dan itu dicapai karena sebuah usaha. Luar biasa. Oke, mari Bapak Ibu. Sebaliknya, ketika anak kita gagal, kemudian kita mengirim pesan tentang kualitas anak. Kamu kok bodoh gitu saja, kok tidak bisa? Yang ditangkap oleh anak adalah kualitas. Saya tidak bisa, saya bodoh, saya gagal, saya tidak pintar, saya tidak cerdas. Orang tua lupa atau tidak memberikan informasi proses perjuangannya terkait dengan dia belum maksimal mengerjakan, dia belum maksimal untuk fokus, dia belum maksimal untuk konsentrasi. Ini luar biasa berbahayanya Bapak Ibu. Kita sedang menjerumuskan anak-anak kita kepada fixed mindset. Kita yang punya fixed mindset, kemudian kita turunkan kepada anak kita juga untuk berpikir fix, berpikir tetap. Kemudian ketika kita memberikan kritik, penilaian kepada anak-anak kita, biasanya itu penuh dengan penilaian kualitas. Gitu aja kok tidak bisa, kamu itu sudah kelas 5 kok belum bisa. Fixed mindset. Dan pesan yang ditangkap oleh anak sekali lagi adalah kualitas. Saya tidak bisa. Luar biasa bahayanya Bapak Ibu, kita meracuni anak kita dengan fixed mindset yang sangat mengerikan. Kemudian orang tua yang punya fixed mindset biasanya menekankan kedisiplinan kepada anak-anak dengan memberikan penghakiman. Orang yang disiplin itu orang yang tidak disiplin itu harus dihukum. Nah, ini lagi-lagi kualitas. Padahal orang yang melakukan kesalahan bukan berarti dia sepenuhnya seperti itu, tapi proses. Tapi itu tidak dilakukan oleh orang tua atau guru yang punya fixed mindset. Ngeri. Kemudian orang tua atau guru yang punya fixed mindset selalu menempatkan anak dalam bahaya hidup atau mati. Kalau kamu tidak melakukan ini, maka kamu akan. Kalau kamu tidak melakukan itu, maka kamu akan. Jadi syaratnya itu banyak dan syaratnya itu mengancam. Mari Bapak Ibu, pernah melakukan itu? Saya berharap Bapak Ibu tidak melakukan itu, walaupun pernah mungkin sekali dua kali, dan hari ini kita belajar untuk tidak lagi menggunakan hal-hal yang sama, fixed mindset kepada anak-anak kita. Nah, ini tadi. Kami mencintai Mona, tapi dengan cara kami, dengan syarat kami. Kayak ini, selalu menempatkan target itu sebagai target yang ideal. Wah, ini ambisius, sangat ideal. Ini adalah orang tua yang punya fixed mindset. Bapak, kita akan bicara tentang growth mindset sebaliknya ya. Sebaliknya dari fixed mindset. Growth mindset selalu mengirimkan pesan kepada anak melalui perkataan dan perilaku yang berfokus pada perkembangan. Dia akan mengatakan sebuah hasil prestasi, tetapi dia lebih mengutamakan sebuah proses. Nah, kerja kerasmu luar biasa, hanya kamu juara 1. Jelas rumusnya Bapak Ibu, dia pindah. Keberhasilan itu adalah sebuah dampak dari kerja keras. Sehingga pesan yang ditangkap anak bukan keberhasilannya, tapi kerja keras yang dilakukan anak. Ini adalah cara orang tua yang memiliki growth mindset. Apakah Bapak Ibu melakukan itu? Atau belum? Atau akan? Dan semoga setelah kelas ini Bapak Ibu akan melakukan itu kepada anak-anak kita. Pujian yang diberikan kepada anak itu juga ada bahayanya kalau tidak dilakukan atau diberikan dengan
rumus yang pas, rumus yang tepat. Growth mindset memberikan pujian, fokusnya kepada proses dan usaha anak jalani. Sama seperti tadi tuh, kesuksesan itu dipuji. Tapi pujian itu bukan kepada hasilnya saja, tapi pertama-tama dan utama kepada prosesnya. Mari kita observasi anak-anak kita. Kita praktekkan, kita eksperimenkan selama kita di rumah, selama belajar di rumah di masa PJJ, berikan pujian, apresiasi keberhasilan, tetapi yang utama adalah prosesnya. Tempatkan selalu keberhasilan itu di belakang atau sebagai bonus dari usaha kerja keras. Apa reaksi anak? Ya, apakah kemudian dia juga berkata-kata dan perilaku seperti itu? Saya yakin iya. Mereka akan memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada proses, kepada usaha, kepada perkembangan, melebihi dari sebuah hasil. Hasil itu menggembirakan, yes. Hasil itu membahagiakan, yes. Tetapi hati-hati, bahaya meletakkan hasil sebagai yang utama, pujian sebagai yang utama. Karena itu bisa membahayakan anak-anak kita. Selanjutnya, kritik itu tidak salah kepada anak-anak kita, tetapi kritik itu harus membangun dan memberikan pemahaman. Jadi kita mengkritik, pekerjaan kamu dari 5 soal salahnya 4 dek bagian ini. Kemudian kita memberikan pemahaman salahnya di mana dan memberikan alternatif bagaimana cara menyelesaikannya. Jangan juga ambil alih pekerjaan anak atau yang menjadi tanggung jawab anak. Ini adalah ciri orang tua, guru yang punya growth mindset. Buatlah tujuan yang mengembangkan keterampilan, tidak semata-mata untuk memberikan kepuasan, berfokus kepada hasil. Tapi tujuan itu membuat mereka punya pengetahuan. Tujuan itu membuat mereka paham dengan usaha. Tujuan itu membuat mereka punya bayangan bagaimana cara mengerjakannya. Dan memberikan standar tinggi kepada anak itu tetap penting. Tapi harus disertai bagaimana cara untuk mencapai standar tinggi itu. Tapi kan ada beberapa orang tua yang mengatakan pokoknya kamu harus juara 1. Tapi orang tua tidak pernah memberikan coaching bagaimana supaya anak bisa mencapai prestasi itu. Orang tua yang punya growth mindset, dia memberikan standar tinggi tetapi tidak lupa juga memberikan coaching bagaimana cara mencapai. Maka kadang saya mengatakan orang tua, parent itu adalah coaching ya. Sebagai orang tua juga sebagai coach. Dan ini ada ilmunya Bapak Ibu. Dan perlu kita sadari anak kita bukan bodoh dan tidak mampu, tetapi mereka belum memiliki strategi pembelajaran yang sesuai dengan diri mereka. Maka orang dewasa perlu hadir untuk memberikan pemahaman kepada mereka, untuk memberikan membantu mereka untuk mengenali diri mereka, mengenali strategi belajar mereka, sehingga mereka menyadari strategi itu dan menggunakannya untuk mencapai target-target yang diberikan kepada mereka. Ini growth mindset. Yang kebalikannya kan fixed mindset, pokoknya dia tidak tahu, orang tua itu tidak mau tahu, pokoknya juara 1. Dia tidak tahu anak ini strateginya bagaimana, strategi yang cocok dengan dirinya, tidak mau tahu. Oke.